Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, pecinta ilmu, pecinta amal, pecinta ulama. Selamat datang di channel Sukses Berkah Official. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang keutamaan, khasiat, keajaiban daripada surat Al-Ikhlas. Memang surat Al-Ikhlas itu pendek, hanya terdiri dari 4 ayat yang hampir setiap orang Islam pasti menghafalkannya, mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua. Semuanya menghafalkannya. Bahkan mungkin ayat yang paling banyak kita baca dalam sholat ya surat Al-Ikhlas ini. Iya apa tidak? Kita paling sering membaca surat Al-Ikhlas. Dan tidak ada salahnya kita membaca surat Al-Ikhlas ini. Karena surat Al-Ikhlas ini ternyata menyimpan begitu besar manfaat, khasiat, dan keutamaan-keutamaan. Dalam kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ketika dibaca dalam keadaan sakit. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi la yuftannu fi qabrihi wa amina min tokil qabr." Artinya, baginda Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad sampai akhir, fi maradihi, ketika dalam keadaan sakit. Jadi ada orang sakit, siapapun dia, kita misalnya sakit, itu sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan di sini dia mengalami sakit yang sampai mati, allati yamutu fihi, sakit yang membawa mati, mengalami sakit yang menjadi penyebab kematian. Apa keutamaannya? La yuftannu fi qabri. Orang ini tidak akan difitnah, tidak akan menerima fitnah kubur. Dia akan diberi keringanan kubur. Wa amina, dia akan selamat dari siksa kubur. Luar biasa. Wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati, dan malaikat akan membawanya pada hari kiamat biakufiha, dengan telapak tangan malaikat. Jadi cengkiwing kalau orang Jawa. Hatta tuji zahus siroto ilal jannah, sehingga bisa melewati sirotol mustaqim, yang dalam riwayat kecilnya itu seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Luar biasa kecilnya. Akan dibawa oleh malaikat melewati siratal mustaqim ilal jannah, menuju surga. Luar biasa. Jadi kalau ada orang sakit, kita, saudara kita, keluarga kita anjurkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas ini. Kok dalam sakit itu bersamaan dengan ketetapan Allah mencabut nyawa kita, bertemu dengan malaikat Israel, kita akan selamat dari siksa kubur, akan diberi kesentosaan, kebahagiaan di dalam kubur. Dan nanti pada hari menyeberang di Siratal Mustaqim, setelah
timbangan amal setiap orang itu ditetapkan, dia akan melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang di bawahnya ada neraka, itu selamat sampai ke surga, di bawah dicengkewing oleh malaikat. Luar biasa. Inilah Bapak Ibu keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Suratnya pendek, bacaannya ringan, dan hampir semua kita pasti menghafalkannya, pasti menghafalnya. Bahkan anak-anak kita yang masih TK, masih TPQ, pasti menghafalnya di luar kepala. Maka mari kita perbanyak membaca surat Al-Ikhlas ini. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dikisahkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ini ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, ishhad." Wahai Muhammad, saksikanlah ada salah seorang umatmu yang bernama Muawiyah bin Al-Muzani. Dia telah wafat. Temui dia, beri dia penghormatan terakhir. Kemudian baginda Nabi segera menemui jenazah Muawiyah bin Al-Muzani ini. Kemudian Nabi memberi penghormatan terakhir. Setelah itu sang Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa amalan Muawiyah ini sampai dia menerima anugerah keagungan yang begitu besar ini dari Allah? Apa amalan Muawiyah sampai dia mendapatkan derajat kemuliaan ini di sisi Allah?" Qala, Jibril berkata, orang ini yakni Muawiyah selalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad ila akhir, qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi qaidan, dan dalam keadaan duduk. Berdiri, duduk, berjalan, menulis, aktivitas apapun, ini tidak lepas dari amalan membaca surat Al-Ikhlas. Warokiban, dalam keadaan mengendarai, berkendara kuda, berkendara unta, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Wamasyian, dan berjalan, jalan kaki. Ini selalu mengupayakan, mengusahakan membaca surat Al-Ikhlas. Luar biasa ini. Bahkan ditambahkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab dalam riwayat beliau, Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Laqad kuntu akhafu ala ummatika hatta nazalat hadis surah fiha." Aku sangat mengkhawatirkan terhadap umatmu sehingga Allah menurunkan surat ini, yakni Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Sehingga dengan surat Al-Ikhlas ini Allah memudahkan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, pendiri mazhab Al-Maliki, berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya baginda Rasulullah mendengar orang yang membaca surat Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, mulai ayat pertama dia baca sampai ayat terakhir. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Nabi yang mulia bersabda, wajabat lahul jannah, maka orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini wajib masuk ke dalam surga. Karena kemuliaan daripada surat Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu sekalian
Inilah sedikit pembahasan kemuliaan, keagungan, khasiat, manfaat dan keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Maka mari di waktu luang kita sempatkan membaca surat Al-Ikhlas. Walaupun kita tidak baca dengan zahir, kita baca dalam batin kita baca dengan penuh penghayatan, dengan hati-hati, seraya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita. Allah jaga kita, keluarga kita dari mara bahaya. Allah jaga kita dari api neraka. Dan nanti kita oleh Allah semoga dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.